Ketika dia sudah solehah, ada iman di hatinya, pasti kan, maka sudah Allah SWT memberikan garansi masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya Nabi. Kaget lagi salawatan. Tadi kita lagi lihat kura-kura di situ bareng Abi. Kok terdengar ada salawatan merdu sekali. Pas ini pemandangannya tuh kayaknya menyentuh banget ya di hati. Jadi ini kan alam ya, alam kan istilahnya ini semua datang dari Allah ya. Betul. Masya Allah, teringat salam kepada Rasulullah. Betul. Dengan Nabi besar kita. Jadi tadi bayang Teteh seperti melihat rumah Nabi, bayangannya gitu ya. Iya, pengennya Ngucapin kita salam, ada jananya Allahu Akbar. Allah gitu, bagaimana gitu caranya dan banyak Saya merinding nanti. Allah, saya juga kira. Alhamdulillah Bi, ini aviari saya itu ya didatangi para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Terus orang-orang soleh, soleha, dibacakan sholawat. Jadi Dan terharu dan saya tertarik begitu masuk ke sini, maunya mau baca selawat saking terkagum-kagumnya dengan keindahan ciptaan Allah kan gitu kan. Iya. tadabbur alam itu penting juga memang Benar, ya. benar. Merasa dari kita kecil gitu ya. Itu namanya healing kan. Healing, zaman sekarang banget healing. Mau pada kesini nggak nih? Nih, tuh. kayaknya Nih ini sini juga seperti nih. bagaimana, ini aja udah indah, bagaimana kalau taman surga? Itu dia. Itu dia yang Nah, merinding ngomongin soal- banget kan ya? Bibi Masya Allah. ngomongin soal itu. Jadi Coba jadi Bi sebelah sini Bi. setiap yang indah Teh Ya, selalu identik dengan air mengalir. oke, Ya, emang Abi iya? duluan. Ya. Abi duluan. Katanya di Masya surga Allah. itu juga akan ada Iya, air mengalir benar gitu Kak Bi. Irfan. Nah sini, jadi Abi, cita-cita Inka ini kan salah satunya ingin meneguk telaga Al-Kautsar. Masya Allah, Allah jadi Akbar, benar. Masya Allah bagaimana caranya? Coba, Ya. A nih. Seorang istri soleha, apakah ada jaminan insya Allah masuk surga Bi? Ketika dia sudah solehah, ada iman di hatinya, pasti kan, maka sudah Allah SWT memberikan garansi masuk surga. Oh, Iya. garansi masuk surga? Iya, karena iman itu yang menjamin. Oke. Walau mithqala dzarratin minal iman, sekalipun di hatinya ada iman sebesar atom pun, Allah jamin masuk surga. Oke, tapi kalau istri solehahnya itu gara-gara dibimbing oleh suaminya, suaminya kecipratan pahala nggak, masuk surga juga nggak? Jadi ketika istri solehah, maka suami kebagian pahalanya. Sepanjang suami juga jadi suami yang soleh. Nah, Begitu pun sebaliknya. begitu sebaliknya. Kebaikan suami juga akan mengalir pahalanya kepada kebaikan istrinya. Sepanjang itu istrinya juga menjadi istri solehah. Jadi itu untungnya kalau kita seimbang ke Irfan. At-thayyibun lit-thayyibat, yang baik bersama yang baik. Jadi dia saling melengkapi pahalanya, Ya, ya, saling mendukung pahalanya seperti itu. Dan bukan hanya itu Kak Irfan. Iya. Dia juga akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Orang tuanya tanpa dia diniatkan, semua kebaikan anak itu orang tua kebagian pahalanya. Misalnya nih, Teh Inka baca Quran. Ya. Huruf per huruf orang tua kebagian pahalanya. Tiba-tiba mungkin sang ayah almarhum ya. Ya. Beliau Jadi sedih. akan terpancar cahaya di kuburannya tiba-tiba. Ternyata anakku sedang membaca Quran. Amin, amin. Baru saja baca selawat. Masya Allah, kata Nabi, man sholla alaihi salatan, shollaitu alaihi asyra. Yang baca selawat sekali saja, aku akan balas 10 kali. Itu orang tua kebahagiaan Teh. Itu kebahagiaan punya anak soleh dan soleha itu. Bi, tapi masa tentang istri solehah. Tapi kan alhamdulillah kalau ada istri dan suaminya itu sejalan, sevisi semisi. Tapi kan nggak sedikit juga ada yang istrinya itu soleha, suaminya itu pemabuk. Masa istrinya masuk surga, suaminya jadi ikut surga juga? Enggak dong. Itu ujian Kak Irfan. Itu ujian. Ada kan yang gitu kan? Banyak. Ya. Ada juga. Jadi memang istrinya soleha, suaminya pemabok, maksiat, penzina, itu banyak sekali Kak Irfan. Iya. Itu, tapi ada yang istri yang nggak sabar minta cerai. Ya. Ada yang istri yang sabar, dia berusaha membimbing, menemani dan sebagainya. Itu. Kalau bertahun-tahun terus masih tetap tidak ada perubahan, bagaimana Bi? Ya tadi itu ada yang tidak sabar, dia minta Ada yang cerai. Kan Karena dia sabar merasa katanya bahwa tidak terbatas atau terbatas, ada batasannya sabar Iya. itu. Berapa lama batasan seorang istri bersabar mendampingi seorang suami yang Yang
Yang seperti itu. Iya. Ada batasannya nggak? Jadi kalau di zaman Nabi, Nabi pernah melakukan survei bersama para sahabat. Berapa lama kamu sabar ditinggalkan suami berperang? Para perempuan waktu itu menjawab, kami hanya sabar sampai 3 bulan. Ya, tapi kalau dalam taklid talak kan 6 bulan. Ya. Ketika 6 bulan nggak ngasih nafkah, sudah otomatis jadi cerai kan? Ya. Seperti itu. Ya, itulah ukurannya kesabaran istri. Ya, antara 3 bulan, 4 bulan biasanya dia langsung minta cerai kadang-kadang seperti itu. Iya. Itu fitrah manusia. Tapi itu sebuah tantangan pada istrinya, ladang pahala juga ya. Benar. Nah kalau sebaliknya suami yang soleh banget, istrinya Ya, sering sebaliknya. ya, pergi ke diskotik kayak gitu Iya. ya. Itu apakah dosa istri? Suami jadi kecipratan, enak banget istri, suami kasihan banget. Nah, Ya. kalau istri Kak Irfan, kan dia tidak punya power, nggak punya kekuatan untuk mencerai nggak bisa. Kalau suami kan gampang. Ketika dia melihat istri durhaka misalnya, kan dia tinggal gampang, tinggal mengeluarkan hak tanda tangan, hak veto, terserah dia mau cerai seperti itu. Tapi menjadi tantangan tersendiri juga Iya, buat suaminya. tantangan begitu suami. Kalau dia kuat, maka dia akan mendidiknya, dia akan membimbingnya dengan kemampuannya dia gitu, dengan power yang Allah berikan kepadanya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa kata Allah di tanganmu wahai laki-laki kekuatan untuk menentukan keputusan. Makanya hak cerai bukan di laki-laki, bukan di perempuan, di laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki jarang sekali dia itu menentukan langsung putus, jarang sekali, mikir masih. Tapi kalau perempuan Kak Irfan diberi hak talak, langsung tiap hari terjadi perceraian Kak Irfan. Masya Allah. Teh, ada yang mau tanyain gak ke Abi? Ya. Pasti dong ada yang ditanyain juga. Terutama begini, saya kan seorang istri ya. Ya. Apakah seorang istri yang saya insya Allah ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu ya. Apakah boleh bergaul dengan wanita yang belum berhijrah, lalu masih sering berfoya-foya, masih sering main ke tempat-tempat hal yang tidak diizinkan oleh Allah gitu misalkan. Apakah itu diperbolehkan nggak sih Inka bergaul dengan mereka-mereka itu? Ya. Masya Allah. Untuk menjaga diri, Bi. Kadang-kadang kan Kadang-kadang takutnya ke bawah ya. Iya kadang-kadang kita kan kalau misalkan ditelepon, yuk hanya sekedar makan, oke kita makan. Setelah makan kemudian kita, yuk kita ke arah sana. Ternyata di sana belanja, foya-foya, menghambur-hamburkan uang dan sebagainya yang istilahnya yang tidak ada manfaatnya gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya Kak Irfan, Inka, Allah tidak membatasi kita bergaul. Iya. Jadi kita diajarkan oleh para ulama mukhtalitun walakin mutamayyizun. Silahkan kamu bergaul, berbaur, tapi kamu punya jati diri. Ya, seperti ikan di laut, sekalipun semua air laut asin, ikan tetap tawar. Dia menjadi asin ketika sudah mati, digaramin baru asin. Tapi ketika dia dalam laut, tetap dia tawar. Artinya, tetap kamu membawa jati diri kamu. Nabi dulu lahir di kota Mekah, semuanya musyrik, semuanya kafir. Tapi Nabi bergaul sama mereka, Nabi saling melengkapi di antara mereka, saling tolong di antara mereka. Nabi tetap menjadi pribadi Nabi yang beriman kepada Allah, tidak terpengaruh. Bahkan Nabi berusaha membawa pengaruh itu. Itu Nabi bagus. Bergaul, membawa pengaruh. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Terpengaruh. Ya itu yang tidak Berarti dibolehkan. intinya bersilaturahim memang harus. Harus, ya. Tapi tetap kita juga punya harus iman yang teguh. Iya gitu ya. benar Teh. Jadi jangan sampai membatasi diri alasan aku sudah hijrah deh. Udah aku nggak mau bergaul sama dia. Aku menutup diri dia. Itu malah nggak bagus. Atau malah dijauhin orang-orang Iya, yang justru berbeda. Malah bermanfaat. bagusnya didekatin. Ya, Kan? seharusnya Bersiar sedikit-sedikit kita ya. bawa itu cahaya. Iya. Terus Bi, kalau seorang perempuan sudah bersuami, dia boleh nggak sih masih temenan sama cowok-cowok lain gitu Bi? Kan kayak teman SMA, teman kuliah kan Reunian gitu saja kan. ya. Biasanya suka reuni macam Iya, itu ya. iya, gitu. Reunian ya gitu maksudnya. Apa? Reunian. Reunian atau kan ada geng sahabatan gitu, misal berlima, ada 2 perempuan, 3 laki-laki misal. Walaupun sudah berkeluarga, menikah, kadang-kadang suka ketemuan. Cinlok gitu. gitu. Nggak sampai cinlok sih, kan udah sahabatan. Kan pertemuannya kan pertemuan masih di depan banyak orang. Tidak berduaan. Tidak sampai berduaan. Dan kemudian juga tidak menimbulkan CLBK Kak Irfan. Iya. Nah ini yang mengerikan Kak Irfan. Karena ketika Apalagi ternyata kalau udah menikah ya. menimbulkan CLBK, tahu-tahu sampai akhirnya dia rusak dengan suami yang sudah ada ini. Iya, Rumah tangga menjadi rusak gara-gara ada muncul cinta lama bersemi kembali. Kalau itu Masya mantan, Allah. kalau dari dulunya sahabatan, tetap boleh kan temenan? Iya,
Semuanya istilah dibolehkan sepanjang tadi tidak melanggar. Oke, Tidak melanggar, tidak menyebabkan kerusakan rumah tangga, diusahakan dijaga. Jadi teman-teman yang mau reunian dengan sahabat-sahabat lama, Iya. jaga rumah tangga yang memang sudah ada. Selalu mendukung rumah tangga sahabat-sahabat kita. Jangan sampai karena kita mungkin punya kepentingan, karena cinta lama yang pernah kita pendam, lalu munculkan sekarang, lalu kemudian setelah itu kita susupkan dalam reunian itu. Sehingga kemudian akhirnya istri merasa kecewa dengan suaminya, muncul keburukan-keburukan suami yang ada ini. Karena dia merasa bahwa dapat harapan baru dari teman lamanya ini. Maka inilah yang akan merusak rumah tangga itu. Sayangi dia mungkin sudah punya anak, sudah bertahun-tahun bersamanya, akhirnya menjadi rusak gara-gara reunian tersebut. Bagusnya gitu ya, kalau reunian kayak begitu, ya yang punya udah punya suami dibawa ya. Dibawa istrinya. Suaminya, Iya, dibawa suaminya semuanya. juga. Oh iya betul, berarti kayak tadi tuh ke pertemuan kenalin. sesama sahabat lah ya, Iya. reunian kecil-kecilan. Bawa pasangan Bawa masing-masing. suaminya. Walaupun Benar. itu pacar lama saya, jadi biar nggak ada rasa, Iya, nggak ada iya. fitnah. gitu Biar ya. suami bersahabat juga dengan teman-teman kita. Iya, betul. Itu Begitu lebih bagus. sebaliknya. Oh iya iya iya. Jadi bukan berarti keluar rumah aja minta izin, tapi akhirnya jadi terkungkung, akhirnya mengeksklusifkan diri, akhirnya nggak gaul. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Istri Nabi, Ibunda Aisyah menerima para sahabat. Di rumah Nabi itu para sahabat datang silih berganti, bertanya tentang apa yang Nabi kerjakan dalam hal ini. Ibunda Aisyah menjawab. Apa yang Nabi kerjakan kalau malam hari, Ibunda Aisyah menjawab. Jadi ada komunikasi antara Ibunda Aisyah dengan para sahabat. Iya, iya, Dan iya. bahkan Ibunda Aisyah sempat memimpin pasukan para sahabat. Ya. Gimana kalau seorang istri merasa tidak puas dengan suami dalam hal materi, misalnya terus dia membanding-bandingkan, suami sini mah kasih ke istrinya gini, wah suami aku mah cuma gitu depan suaminya misal gitu. Iya. Gimana kau membanding-bandingkan? Ini yang menyiapkan korupsi karena. gitu. Jadi suami datang, bayangkan kalau dia hanya pegawai negeri, gaji pas-pasan, datang ke rumah dari habis kerja, mana tetangga kita sih punya TV, kok kamu nggak punya TV? Akhirnya kemudian dari situ muncullah dia, kau mau? Iya, akhirnya dia korupsi. Kadang-kadang kata Iya. koruptor juga koruptor sejatinya istri-istri Gitu ya. ada yang ngomong gitu. Jadi intinya maksudnya penghasilan istri lebih tinggi Nah daripada, kalau gitu gimana tuh? Kalau ada istri, ya penghasilan istri lebih tinggi daripada suami. Ya. suaminya gitu. Bagi yang Apakah kita harus istri. marah-marah sama Nah, suaminya? bagi yang istri merasa penghasilannya lebih tinggi. Mungkin dia seorang direktur utama perusahaan. Mungkin dia seorang profesional yang tangguh dan sukses. Penghasilannya luar biasa. Suaminya mungkin penjual kaki lima misalnya. Maka tetap rumusnya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tetap pemimpin di rumah itu adalah suami. Tapi tidak boleh diktator. Lalu kemudian suami mengatakan, mana hartamu? Aku ambil. Tidak boleh. Itu harta istri. Tetap itu harta istri dan wajib suami menghormati harta istri. Dan kalau istri menyumbangkan hartanya ke dalam rumah tangga, itu adalah sedekah istri, bukan kewajiban istri. Nah, kalaupun istri meninggalkan tugasnya di rumah tangga karena dia bekerja, maka kalau mengangkat pegawai, mengangkat pembantu, yang gaji adalah istri. Karena itu adalah tugasnya istri dan istri bekerja. Namun, tetap itu adalah harta istri. Kalau dia membantu di rumah tangga, bukan kewajiban, sebagai sedekah. Suami tidak boleh seenaknya mengambil hartanya, tidak boleh. Iya.